Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya. Di kesempatan ini abang review apa bang? Nah, jadi hari ini kita berbagi informasi atau berbagi pengalaman agar untuk teman-teman yang memiliki kabel data, nih ya, kabel data kan ada yang asli, ada juga yang nomor 2. Jadi sayangkan kabel data yang asli kita ganti dengan kabel yang tidak asli. Kalau masih bisa dipakai dan masih digunakan, ya inilah cara atau tutorial cara memperbaikinya. Tuh, untuk kabel datanya yang saya miliki untuk handphone saya tipe C, kabel datanya di sini sudah sobek. Jadi bagaimana bang caranya? Di setiap rumah teman-teman kan setidaknya memiliki kantong kresek yang tidak terpakai. Nah, jadi kantong kresek yang tidak terpakai atau yang tidak digunakan bisa digunakan untuk memperbaiki kabel data yang mau putus. Tapi untuk bagian kabelnya aman ya. Jadi kalau dia terlalu parah bisa menambahkan dengan sedotan. Sedotan dimasukkan ke posisi bagian dalam. Itu kalau untuk teman-teman yang memiliki sedotan di rumah. Kalau yang tidak memiliki sedotan bisa menggunakan kantong kresek saja. Jadi untuk kantong kreseknya tuh, yang tidak terpakai kita potong ya, kantong kreseknya kita potong menggunakan gunting. Jadi untuk guntingnya memotongnya setidaknya begini ya. Jadi tuh, untuk memotongnya, jadi kabel data ini kita akan rapikan agar tidak lagi terlihat posisi kabel tuh. Jadi kabel yang ini ya, posisi bagian dalamannya aman. Jadi kalau kita tidak perbaiki dia akan putus atau menyebar ke posisi bagian yang lainnya. Kayak langsung ya. Jadi posisi untuk ini kita utamakan posisinya pada bagian ini. Jadi dia menahan agar untuk tali ini tidak putus untuk bagian ini ya. Jadi kita lilitkan tuh. Jadi posisinya melilitkan melebar ke posisi bagian ini tuh. Jadi begini ya teman-teman ya. Teman-teman masukkan, lilit pelan-pelan tuh. Jadi ya namanya kita itu ada yang asli, kenapa tidak diperbaiki, harus mengganti dengan yang nomor 2. Jadi untuk ini dia dipersempit lagi, dia diperkecil agar lebih kokoh atau lebih aman. Lilitkan beberapa kali lilitan, utamakan yang ini ya, agar kondisi kabelnya aman atau lebih kokoh. Ini lebih kecil lagi, kita lilitkan tuh. Jadi semoga informasi ini dapat membantu untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya ataupun yang belum subscribe, dapat membantu yang memiliki kabel data yang seperti saya. Yang namanya kita miliki handphone, kadang-kadang kita melakukan pengecasan itu ya, kadang-kadang ngecas ada yang kepengkor atau gimana gitu, jadi kita lilit aja lah. Jadi hari ini bikin videonya di mana bang? Oke, kita tidak di toko ya, kita lagi kerja. Jadi insya Allah malam ini saya juga upload video ngetes Yamaha Prigo di Tanjakan. Yang sudah subscribe pasti tahu ya. Tuh, jadi kita lilitkan agar aman. Jadi semuanya teman-teman ya, yang perlu saya tambahkan, kalau teman-teman memiliki kantong kresek yang berwarna putih transparan itu lebih bagus ya, karena agar tidak terlalu terlihat jelas. Kalau yang warna ungu ini ya terlihat lah. Jadi posisinya ya
sangat parah yang punya saya ini, tapi ya inilah cara agar aman. Jadi setelah ini kita bakar posisi bagian sini. Kalau teman-teman yang ngerokok bisa gunakan rokok, kalau teman-teman yang tidak ngerokok bisa menggunakan korek. Kita bakar. Oke. Jadi yang terbuka lebar tadi ya, insya Allah aman. Ini saya berbagi pengalaman, berbagi informasi. Jadi kabel data yang saya miliki ini ya lumayan parah teman-teman. Kabel data kalau yang asli kan agak lebih mahal. Kalau kita beli yang nomor 2 biasanya ngecasnya agak lama. Tuh. Jadi untuk kabel datanya yang sobek tadi dia lebih aman. Jadi kita tambahkan lagi, di sini ada sedikit bagian kabel yang sobek ya. Tuh, jadi kita potong lagi. Ya kalau memang kabel datanya yang sobek di sini, teman-teman bisa sambungkan di sini. Tapi ya teman-teman kalau memiliki, bosku semua yang memiliki apa namanya, kantong kresek atau kantong plastik, ini bahasa Banjarmasin kantong plastik ya, bisa menggunakan yang transparan agar tidak terlihat seperti tambalan-tambalan. Jadi tidak perlu menggunakan lakban. Jadi kemarin saya menggunakan lakban. Jadi untuk ngecas ya agak ribet juga teman-teman. Kalau untuk ngecas apa namanya, lemnya itu apa di tangan itu agak lebih menempel. Jadi saya lepas. Saya coba-coba cara-cara lama, cara orang tua dulu untuk segala sesuatu itu menggunakan cara tradisional zaman dulu ya. Alhamdulillah saya bikin juga videonya. Ini agak lebih mengecil lagi, jadi untuk yang mau sobek atau mau kata bahasa Banjar itu mau yang mau rabit, jadi aman. Kalau beli kan sekitar berapa ya untuk kabel data ini yang ori dari Samsung, apalagi dari iPhone ya. Yang namanya kita penggunaan, ini handphone udah berumur ya, udah berumur hampir 1 tahun. Karena saya ngecas kadang-kadang agak kabelnya agak ke samping, jadi dia pecah ini ya teman-teman. Jadi kan agak berwarna ya, tuh agak berwarna karena dia untuk kantong kreseknya dia berwarna ungu. Tapi yang senang dengan warna ungu ya tidak jadi masalah. Jadi kemarin saya coba juga menggunakan lakban, ternyata menggunakan lakban tidak sebagus yang saya pikirkan. Jadi kita ulang kembali, 1 kali kembali lagi agar untuk yang agak ada celah-celah putihnya itu tidak terlihat. Jadi yang belum subscribe, tolong dukung kemajuan channel saya dengan subscribe, di like,
Tuh, untuk kabel datanya alhamdulillah aman. Jadi untuk terakhir bisa di posisi bagian sini, bisa juga untuk kembali ke posisi bagian depannya. Kenapa bang tidak beli untuk kabel datanya? Ya, kalau memang yang ada bisa digunakan, kenapa tidak? Jadi terdengar suara sepeda motor atau suara orang bicara karena saya lagi piket, teman-teman. Jadi yang posisi ini saya ulang kembali, ini dibakar. Panas ya. Tuh. Kabel datanya jangan sampai terputar ya. Baik teman-teman, saya menggunakan pances untuk merokok dan ada gunanya juga ya, selain daripada untuk merokok, saya memperbaiki kabel data yang mau putus. Jadi inilah hasil akhir. Teman-teman kemungkinan bisa lebih rapi lagi ya untuk melakukan ini. Jadi untuk yang terakhir saya sudah jelaskan, lebih ditarik dan lebih mengecil agar tidak mudah putus untuk kantong kreseknya. Tuh, jadi untuk kabel data saya alhamdulillah sudah tidak lagi sobek. Jadi kalau yang sudah berwarna ini bisa dihabiskan sampai ke posisi bagian ini ya. Tapi yang kebanyakan sobek itu di bagian depan karena kita melakukan pengecasan. Contoh aja nih ya, pengeces. Kita melakukan pengecasan biasanya ini agak tuh begini ya. Jadi kadang-kadang untuk bagian kabel USB-nya sobek, jadi bisa putus. Sebelum terjadinya putus, teman-teman bisa melakukan hal ini agar untuk kabel datanya aman. Semoga video ini dapat bermanfaat, dapat membantu untuk teman-teman yang kabel USB-nya mau putus. Cara memperbaikinya dengan cara mudah, tidak mengeluarkan biaya, menggunakan kantong kresek di rumah. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen dan share ke sosial media teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Saya diberikan kesehatan, panjang umur. Teman-teman diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berkah dunia dan akhirat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya selama di YouTube sudah hampir 2 tahun. Kalau ada kesalahan dalam saya menyampaikan video saya dari review perjalanan bersama keluarga, saya meminta maaf kalau ada kekurangan. Dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.